yang abang Bang tadi juga datang dalam acara dukungan alumni UI. Gimana Bang? Tadi Bang antusias alumni sendiri kayaknya mendukung 03 Ganjar Mahfud. Ya, memang rencana atau acara ini sudah kurang lebih saya dengar dari seminggu lalu. Kemudian panitia khusus mengundang saya. Kenapa saya mungkin juga diundang khusus gitu? Karena memang saya termasuk senior. Saya kan di UI Fakultas Hukum angkatan tahun 74. Ya, umur saya juga ada 69 karena nomor 70. Jadi kalau dibilang tadi paling saya sama Bang Todung tadi ya yang senior, yang lain tuh banyak masih di bawah-bawah saya. Nah, acara tadi itu memang adalah dukungan alumni UI untuk Ganjar Mahfud 03. Apa itu alumni? Alumni adalah para lulusan dari UI gitu ya kan. Dari mana? Dari semua fakultas. Sekarang di UI itu kalau nggak salah ada 13 atau 14 fakultas. Nah, tadi mungkin belum seluruhnya, tapi mewakili semua fakultas yang ada, berapa puluh fakultas yang ada hadir. Tujuan kita adalah mau menyatakan artinya keprihatinan kita terhadap demokrasi yang sudah dijalankan dengan katakanlah tidak bertanggung jawab oleh siapa? Oleh pimpinan negara ini. Dia dijalankan dengan ugal-ugalan. Itu terbukti dengan risuhnya sekarang masyarakat ya mengenai bansos ya, kemudian mengenai penghalangan terhadap orang yang mau menyampaikan aspirasinya. Itu kan adalah bagian daripada demokrasi. Katanya kita berdemokrasi, bebas bicara, tapi sekarang orang bawa spanduk aja di Gunung Kidul kemarin katakanlah digebukin kan gitu kan. Ini kan nggak benar ya kan. Kemudian bansos, sudah dibilang bansos itu memang boleh disampaikan, boleh, tapi disampaikan bahwa memang itu adalah uang negara gitu ya kan. Yang disampaikan siapa mesti bertugas untuk menyampaikan itu adalah Menteri Sosial. Tapi sekarang Menteri Sosial juga dikangkangi, dilangkahi, sehingga Presiden langsung membagikan itu. Logis nggak? Nggak logis, itu bukan tugasnya Presiden. Makanya masyarakat sekarang atau semuanya orang atau pencinta demokrasi mengatakan silakan disampaikan, tapi sampaikan bukan itu disampaikan seolah-olah itu adalah sumbangan pribadi, tapi itu adalah uang rakyat yang disampaikan melalui pemerintah. Itu loh ya. Jadi saya pikir tadi dukungan tadi bagus karena kita sebagai masyarakat kampus gitu atau mantan orang kampus, kita mesti menunjukkan kesatuan kita, di mana memang mulai kemarin sudah banyak sekali ya, Gama sudah menyatakan memang prihatin ya, kemudian II, kemudian tadi Universitas Muhammadiyah, kemudian ada Antalas, kemudian banyak lagi. Saya berharap tentunya sebagai bagian daripada orang yang berjuang atas nama alma mater saya, bahwa semua orang-orang kampus per hari ini ya, dan kita lihat, saya yakin akan berkembang ya, yang kita harapkan semua nanti yang namanya universitas di Indonesia, se-Indonesia akan rame-rame menyatakan bahwa memang sudah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi, terjadi pelanggaran ya untuk negara demokrasi kita deh. Karena negara kita negara republik, ya negara kita bukan negara kerajaan gitu ya kan. Jadi sehingga kita mesti sesuai dengan apa yang ada, sepakati, harus jurdil, harus jujur dan adil, harus netral di dalam pemilihan tanggal 14 tadi. Karena kalau terjadi ketidaknetralan, jangan salahkan ya, kalau masyarakat yang saya dengar nih sudah kasak kusuk di belakang, dan ini meledak menjadi satu perlawanan dari rakyat kepada pemerintah yang ada. Oke, Bang, tadi kan udah pembahasan soal dukungan alumni UI nih. Abang sendiri melihat sosok seorang Ganjar dan Mahfud MD sendiri dari pribadi sendiri gimana nih, Bang? Iya, makanya kita lihat, kita kan tinggal komparasi aja, ya kita tinggal perbandingan aja dari paslon yang ada, ya paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kemudian siapa yang paling lengkap di sini? Dari apa? Makanya tadi disampaikan juga kan, selalu kita melihat itu pertama adalah personalitinya. Siapa sih orang ini? Dari latar belakang kehidupan apa sih mereka? Katakanlah kalau orang atau calon seorang pemimpin berasal dari kehidupan yang sederhana, ya, kemudian keluarga yang sederhana, dan dia berjuang dengan kesederhanaannya, dia bisa menjadi, katakanlah seperti Pak Ganjar, dia bisa menjadi anggota DPR 2 periode, dia bisa menjadi gubernur, ya kan, dari orang biasa-biasa aja, ya kan, itu kan luar biasa namanya. Nah, kalau Pak nomor 1 pokoknya pernah jadi gubernur, ya, tapi kalau Pak Ganjar ini pernah DPR, ya kan,
Kemudian kalau yang 02 ya pernah menjadi menteri tapi belum pernah memimpin satu wilayah, ya kan? Kalau gubernur ini kan pimpinan provinsi, artinya program juga dia lakukan sendiri, punya dia eksekusi sendiri. Jadi secara personality, Ganjar dan Mahfud adalah orang-orang yang dilahirkan melalui suatu perjalanan hidup yang sederhana, perjalanan keras sehingga berhasil. Yang kedua, dia punya track record. Ini yang perlu juga dipahami. Track recordnya, tadi saya katakan mereka pernah ini, pernah itu, pernah itu. Yang terakhir adalah gagasan. Kalau gagasan saya pikir nggak perlu saya sampaikan ya, program-programnya kita udah tahu ada 21 programnya, itu semuanya bagus ya kan, dan semua sudah nyampe ke masyarakat. Nah kemudian kita lihat lagi yang lain adalah bahwa kita mempercayakan tongkat estafet ke negara ini kemana? Kepada orang yang track recordnya jelas ya. Nah yang lain-lain terutama 02 track recordnya nggak jelas kok ya kan. Kemudian dengan memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden yang menabrak konstitusi, ya, yang menabrak etika, yang melakukan penyeludupan hukum di sana, tidak ada kata lain. Apalagi saya berasal dari fakultas hukum, yang ngerti persis bagaimana sebenarnya kita menjalankan tunduk pada hukum. Jadi kalau ada orang karena dilahirkan tidak melalui satu proses hukum yang benar, ya saya anggap, ya orang udah banyak bilang kan, ini anak haram konstitusi katanya. Jadi untuk pengertian anak haram konstitusi, bagaimana yang dilahirkan dalam suatu proses yang salah, kemudian kita paksakan, ya kan? Kemudian juga KPU menerima dengan aturan-aturan yang belum dirubah, ya kan? Aturan 40 tahun itu belum dirubah. Pada waktu menang katakanlah mereka dengan melabrak konstitusi, KPU belum rubah aturannya, tetapi diterima juga seolah-olah dia menjadi calon wakil presiden yang sah. Ini semua kan udah dijalankan dengan tidak bertanggung jawab. KPU-nya sudah nggak bertanggung jawab. Nah satu kata seperti yang tadi katakan, ya udah masyarakat yang tahu bahwa ada pelanggaran hukum sini, kita harus lawan. Lawan dalam pengertian apa? Kita mau kembali negara ini negara yang benar, ya kan? Demokrasi yang benar, ya, yang dijalankan bahwa hukum tuh di atas segala-galanya. Dan yang penting juga etika juga harus dijaga, karena etika itu adalah yang mengayomi semuanya itu. Ibarat kapal ini ya, etika itu adalah samudra, ya, dan hukum itu adalah kapal. Jadi mesti perhatikan juga, kalau gelombang itu udah lawan terus, etika itu udah lawan terus. Sementara masyarakat kita yang mengenal arti memang apa itu etika, apa itu adab, itu kemudian dipermainkan terus ya, dengan tidak memperhatikannya lagi. Satu saat pasti rakyat akan tidak tahan dan akan melakukan perlawanan.